Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat. Amin. Dan seperti Tuhan sudah menyertai serta memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita juga. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, Nafas Hidup Orang Percaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sudah menjadi salah satu gaya hidup kita sebagai orang percaya untuk datang mengadukan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan, bahkan untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi melalui doa-doa kita. Karena itu, tidaklah salah jika kita menganggap doa sebagai nafas hidup orang beriman. Amin. Namun, pernahkah kita melihat masalah orang lain dan membawanya dalam doa kita? Sering kita hanya membawa kepedihan yang kita rasakan tanpa melihat kepedihan orang lain. Masa pembuangan membuat bangsa Israel merasakan kepedihan. Karena itu, Daniel memanjatkan doa kepada Allah. Dalam pembacaan kita hari ini, kita bisa melihat beberapa hal yang menarik dari doa Daniel dan menjadi teladan dan pesan Allah secara pribadi untuk kita. Yang pertama adalah, dalam doanya, Daniel tidak serta-merta mengajukan permohonan. Sebaliknya, ia bersedia merendahkan diri dan memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa Israel. Yang kedua, ia juga tidak bermohon dan berdoa untuk keselamatan dirinya sendiri saja, melainkan untuk keselamatan bangsa Israel. Permohonan yang dipanjatkan Daniel juga tidak ditujukan supaya Allah membalas bakti bangsa Israel, atau supaya Allah menunjukkan kemuliaan bagi bangsa Israel, tetapi supaya nama Allah sendirilah yang dimuliakan karena keselamatan yang diberikannya kepada bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, belajar dari doa Daniel tersebut, kita patut melihat bagaimana kita berdoa selama ini. Terlebih karena doa adalah nafas hidup orang beriman. Seperti udara yang digunakan untuk bernafas oleh semua makhluk, begitu juga doa yang kita panjatkan seharusnya juga berdampak untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian, nama Allah kiranya dipermuliakan dari hidup kita. Amin. Terlebih hari ini persis hari Rabu, seperti kesepakatan kita setiap hari Rabu pukul 7.30 malam sampai dengan 8:10 kita berdoa. Dalam doa-doa ini kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan orang lain. Berdoa syafaat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Berdoa syafaat buat hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para perintis. Banyak hal yang kita bisa doakan setiap hari Rabu. Hidupi itu senantiasa sebagai sebuah wujud kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Amin. Mari jadilah sebagai orang-orang percaya, sidang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh bernafas secara rohani dengan cara kita berdoa kepada Allah. Berdoa secara pribadi maupun berdoa secara korporat, dan sekali lagi mengingatkan kepada kita semua sidang jemaat Tuhan. Malam hari ini, siapkanlah waktumu untuk bernafas dengan berdoa di hadapan Tuhan. Pukul 7.30 sampai 8:10 malam hari. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kita. Kapanpun kita berseru, kapanpun kita berdoa. Karena kita percaya Tuhan Yesus masih sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat baru dan menyadari kalau kita perlu berdoa sebagai wujud kita bernafas di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.